lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my the same thing. All you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Ibu bapak saudara-saudari, selamat pagi. Pagi. Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan, keluarga besar GBK Tarisu. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua, boleh ada dalam rumah Tuhan di minggu ini, di awal bulan Oktober ini. Kita percaya buat kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hari-hari kita. Dan kita percaya anugerahkan dilimpahkan untuk setiap kita. Dan percayalah dalam ibadah raya ini, biarlah setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah kita. Siapkan hati kita, bejana hidup kita untuk selalu di dalam hadirat dan kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan, makasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Oleh darah anak domba, Engkau menyelamatkan, Engkau menguduskan hidup kami, melayakkan hidup kami, di dalam kami menyembah. Satu pujian bagi Tuhan, sama-sama nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kami mengundang kita berdiri bersama-sama, nyatakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku mengambilimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau selamatkan jiwaku. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau yang menyembuhkanku. Karya kasih dan setia-Mu yang selalu nyata dalam hidupku. Tunaikan syukur, tunaikan sembah, ucapan syukur hanya bagi kemuliaan nama. Engkau Allah yang besar, mulia dan perkasa selama-lamanya. Kami bersyukur
Setiap detik, setiap waktu yang kau kerjakan dalam hidup kami merupakan anugerah yang sempurna yang tak pernah terhingga yang kami pikirkan. Biarlah jiwa, hati kami, tubuh kami kan bersuka cita dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Dan kupercaya karya kasih setiamu kami tidak sia-siakan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan terus bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Kesempatan yang baik dalam ibadah raya ini. Biarlah pengurapan baru untuk setiap kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu dan umat-umat-Mu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena Roh Allah yang bekerja di tengah kami. Yang akan memerdekakan hidup kami. Yang akan membebaskan hidup kami. Yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Yang akan memberikan pertolongan dalam segala masalah dalam hidup kami. Aku percaya kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Pujian dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap umat Tuhan yang sepakat dan siap memuliakan nama Tuhan katakan bersama. Amin. 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 Sekali katakan shalom. Berikan tos kanan kiri depan belakang. Ya, Tuhan berkati, tos aja. Ya. Yeah. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Kita percaya buat rahmat Tuhan yang besar yang selalu ada dalam hidup kita dan memenuhi hidup kita dengan kemurahannya. Dan kita percaya bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Pujian bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan ya. Dalam segala keadaan
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, semuanya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan yang paling meriah. Yang bertepuk tangan, kita berdiri bersama-sama.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih dan setiamu tak pernah daripadaku. Bareng-bareng kita bersyukur, sebab cintamu. Mari jemaatnya katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih dan setiamu tak pernah lepas dariku selamanya. Selamanya Engkau Tuhan, mazmur dalam hidupku, sebab Engkaulah benteng hidupku. Sama katakan, berjalan bersamamu akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Kau mengangkatku gunung batu, Kau beriku kemenangan. Semuanya, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
jaminan hidupku. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. segenap hatimu Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau bimbingku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan bersama teman. Come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Jaminan hidupku, selamanya. Lebih lagi buat Tuhan. Kau kekuatanku, Ya, belum habis. Sekali lagi. panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau Yesus jaminan hidupku, dan Engkau Allah benteng hidupku selamanya. Engkau benteng hidupku dan memberkati hari-hariku. Engkau yang senantiasa menyertai hidupku dengan limpah kasih karunia yang Kau kerjakan. Sebagai tanda ucapan syukur, pagi ini kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Melalui uang yang kami persiapkan, baik uang tunai maupun uang lewat kris Tuhan. Kami percaya kiranya tangan kuasa memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Kita bawa persembahan, silakan duduk Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir, sebelah kiri saya dulu, nanti saya berikan kehormatan. Dan kehormatan kedua sebelah kanan saya. Mari silakan kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kamu khawatir, Di udara dipelihara. jangan kamu khawatir, Bunga di padang dia hiasi. jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir,
kita semua. Burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di ladang, Tuhan pelihara. Setiap kita umat yang percaya, selalu dipelihara oleh Tuhan. Dengan kasih karunia yang dikerjakan. Tuhan selalu menopang dan menolong hidup kita dalam kebenaran kasih-Nya. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menopang kita. Sama-sama nyatakan pujian ini yuk. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Dan percaya kita berdiri bersama-sama yuk. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dengan iman dan percayamu Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus setia. Tuhanlah yang mengenyangkan kami. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami senantiasa. Sebab anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh beria-ria memuji, menyembah, meninggikan nama Allah semesta alam, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, dididik, dinasihati,
dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau diajar oleh firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah sebab kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan dengan saya, amin. Yuk kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan is baik. Tuhan is baik. Tuhan is baik. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kabar kita juga selalu luar biasa. Baik, hari ini saudaraku, oke, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema berhenti kebiasaan berhutang. Ya, sekali lagi saudaraku, berhenti kebiasaan berutang. Karena hari-hari ini saudaraku, tanpa kita sadari dalam dunia yang berkembang dengan cepat, di mana semua orang mau instan, mau cepat, dengan metode-metode pembayaran, pembelian, dengan cara berhutang. Ya, tidak ada orang yang tidak punya hutang. Kita punya rumah, listriknya pun ngutang dulu sama PLN. Di akhir bulan kita baru bayar, tapi dibayar. Ya, jangan sampai kita utang nggak dibayar. Oke, kita lihat dulu Alkitab kita saudaraku. Kitab Filipi pasal yang keempat. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Untuk cepatnya saya akan bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh perhatikan ayat Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena itu di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Satu ucapan terima kasih kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena orang-orang Filipi memperhatikan kehidupan Paulus, mengirimkan bantuan, mengirimkan persembahan, mengirimkan uang untuk kehidupan seorang Paulus, seorang Rasul Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Namun saudaraku, boleh lanjut multimedia. Paulus bersukacita bukan semata-mata hanya karena menerima pemberian dari
jemaat di Filipi yang dikirimkan oleh Epaphroditus, ya. Tetapi saudaraku, Paulus benar-benar bersukacita karena di tengah-tengah mereka, saudaraku, mereka boleh menjadi pribadi yang mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup jemaat di Filipi. Saya mau katakan saudaraku, di zaman saat ini, dengar baik-baik, di era yang serba cepat, ya, kebutuhan makin meningkat, membuat banyak orang terjebak di dalam sebuah kebiasaan untuk berhutang. Ya, saudaraku dengar baik-baik. Tanpa kita sadari terjadi sebuah pergeseran yang tadinya semua pembayaran harus dilakukan dengan tunai. Uang sebagai pembayaran yang sah satu-satunya. Sekarang tidak. Semua dengan model digital. Ada begitu banyak rupa-rupa dompet-dompet digital yang tersebar dengan berbagai macam merek. Ya, belum lagi kartu-kartu kredit yang dulu hanya bersifat kartu, sekarang digital. Anda belanja tidak perlu mengeluarkan uang karena cukup ya, pakai kris katanya gitu ya. Semuanya dengan kemudahan, semua dengan kelancaran yang seakan-akan dengan mudahnya membuat orang terperdaya tanpa mereka pikirkan dengan masak-masak bahwa kebiasaan ini akan menjebak banyak orang hidup dengan cara konsumtif. Tahu nggak saudara? Memang dengan model digital ini pembayaran dengan efektif, efisien, aman, mudah, betul ya? Tapi yang tidak pernah kita sadari dan tidak pernah dibuka adalah, tahu nggak? Bahwa semua ini memang dirancang oleh pembuat neraca keuangan, ya neraca makro keuangan, supaya terjadi perputaran ekonomi yang terus berputar dengan geliat. Saudara, waktu saudara belanja, anggaplah ya, seperti ada rekan kita bilang, Pak Gembala nggak cocok gitu ya. Gua nggak jemput nama lu, Ref. Akhirnya disebut juga tuh. Pak Gembala mah udah nggak cocok handphonenya, masa handphonenya Oppo dan Vivo gitu ya. Pakainya iPhone gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, waktu kita hari-hari ini iPhone yang terbaru berapa? iPhone 17 ya. Anggaplah harganya 20 sekian juta begitu ya. Betul nggak? Ya kurang lebih begitu lah ya. Saudaraku, waktu saudara belanja mungkin beli iPhone yang harganya 20 sekian juta itu saudaraku. Kalau Anda menggunakan kris, Anda menggunakan kartu kredit, gampang saja saudaraku. Anda nggak akan berasa berdarah-darah. Anda nggak akan merasa apa-apa. Dan Anda nggak akan merasa itu sebuah pengorbanan besar. Kenapa? Karena Anda nggak keluarin duit. Rasanya, ya. Tapi tahu nggak saudara? Sebenarnya itu sebuah jebakan yang memperdaya kita bahwa setelah itu, setelah Anda bayar, lalu Anda mendapat notifikasi. Apa notifikasinya? Telah terjadi transaksi nominal sekian dari rekening sekian dan berkesempatan untuk dicicil 6 kali dengan cicilan sekian atau 12 kali dengan cicilan sekian. Lalu Anda bilang, ih murah ya, beli. Betul? Tanpa Anda sadari saudaraku. Ya, ketika kita membiasakan diri dengan model pembelanjaan seperti ini, kelihatannya awalnya tampak ringan, namun lama-lama ini bisa menjadi sebuah beban yang berat, beban yang besar dan menguras keuangan kita, merusak neraca keuangan kita. Kenapa? Karena tanpa kita sadari saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang konsumtif. Bahkan belum lagi ini akan bisa menjadi sesuatu hal yang merusak relasi kita. Berapa banyak suami istri ribut hanya gara-gara tagihan kartu kredit meledak. Oh saya pernah saudaraku ya, saya pernah cerita kan. Saya ditarik-tarik, Pak Pendeta lihat nih Pak Pendeta. Wush, itu sepatu saudaraku ya, merah kuning hijau biru. Sampai saya bercandain, Bu kakinya ada berapa? Ah Bapak mah kaki saya sepasang.
kok sepatunya banyak amat gitu ya. Iya Pak, kita kan wanita. Kalau pakai baju putih, warna putih. Kalau sepatu hitam, bajunya hitam, sepatu hitam. Kalau bajunya pink, ya pink juga. Oh gitu ya. Wah, tarik lagi. Ini belum Pak, kasih unjuk lagi. Wah yang ini Pak, yang ini tas saudaraku. Branded. Wah di atas 5 juta semua saudaraku ya. Saya bilang, Bu, itu nyangkelinnya di mana Bu? Ya enggak gitu dong Pak, dipakainya satu-satu katanya. Oh gitu, saya pikir pakainya di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Oh enggak Pak, satu-satu. Oh satu-satu gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, ada banyak orang tanpa dia sadari dengan budaya yang begitu ekspres, memudahkan cara pembayaran, membuat kita terjebak dengan cara hidup konsumtif yang membuat kita terjebak di dalam budaya berhutang. Halo? Kok diem aja? Pelakunya ya? Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita coba mau belajar ya, bagaimana cara kita berhenti dari jerat kebiasaan berutang. Ya, oke, next. Yang pertama saudaraku, kembali ke ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan bilang saudaraku. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, apa saudaraku? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, Rasul Paulus menyatakan saudaraku bahwa dia belajar dengan memiliki rasa cukup. Ya, Paulus dengan tegas pada ayat yang ke-11 berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini hal yang pertama saudaraku. Ya, kenapa kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, lepas dari jeratan hutang ketika kita memiliki rasa cukup. Dan kalau kita baca secara keseluruhan saudaraku, Paulus turut bersuka cita kepada orang-orang di Filipi, bukan saja karena pemberiannya, bukan saja karena dia terima berkat dari jemaat di Filipi, tapi karena jemaat di Filipi ini saudaraku juga sudah memiliki pengertian tentang rasa cukup. Ya, saudaraku, saya mau katakan bahwa pengertian ini, pengertian kita mencukupkan diri dalam segala keadaan kita mengerti istilah kata cukup, kita memiliki rasa cukup di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ini bukan diperoleh secara alami, tidak. Ini diperoleh secara proses pembelajaran. Tidak terjadi begitu saja, tidak secara otomatis, tapi kita harus belajar. Untuk belajar memiliki pengertian apa arti kata cukup. Amin. Karena itu saya mau ajar hari ini saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi yang memiliki pengertian rasa cukup. Yang punya handphone Oppo cukup. Gak usah ganti iPhone kalau memang tidak ada kepentingannya. Kecuali ente mampu. Kalau ente mampu, ente bisa beli, ente banyak duit, belilah. Nikmati hidupmu. Ya. Tapi kalau Anda harus sampai berhutang-hutang, belajar untuk mengerti kata cukup. Amin. Saya ditanya sama jemaat, Pak, saya mau beli mobil baru. Saya bilang, Bapak punya uang? Punya Pak. Bapak bisa bayar STNK-nya? Karena mobil baru ini saudaraku STNK-nya. Aku jubilahi min syaiton. Salah satu penyebab kenapa saya tidak mau ganti mobil. You know, Innova baru STNK-nya 1 tahun berapa? Belasan juta. Zenik itu belasan juta 1 tahunnya saudaraku. Rela? Oh emang belum rela. Kalau belum rela, ya jangan. Anda mampu,
Anda mampu bayar STNK-nya, Anda mampu beli bensinnya yang saat ini Pertalite udah nggak ada. Kok diem semua? Kayaknya sependerita sepenanggungan nih. Saya mau bilang saudaraku, kalau Anda mampu nikmati, berkat Tuhan nikmati. Jangan sampai ntar udah nggak bisa apa-apa. Gua pengen beli mobil baru. Ya buat apa? Udah nggak bisa. Ya tapi kalau memang bisa nikmati. Yang mau punya duit buat jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan nikmati gitu ya. Tapi sekali lagi, nggak perlu berhutang. Kalau belum sanggup mengerti kata cukup. Saya nggak keluar negeri juga nggak apa-apa. Saya liburan di Poris Gaga. Cukup. Amin. Oke, lanjut saudaraku ya. Multimedia boleh lanjut. Kepuasan sejati bukan soal jumlah. Ingat baik-baik saudaraku. Kepuasan hidup kita, sukacita kita merasa jadi orang berhasil, jangan ditentukan oleh jumlah. Jangan ditentukan dari apa yang ada padamu. Nah, saudaraku, hidup kita tidak akan menjadi orang yang puas oleh karena sesuatu yang kita miliki. Hidup kita bisa menjadi puas dalam kepuasan sejati ketika hati kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Hidupmu jangan puas oleh karena rasanya kalau aku belum punya rumah mewah, rumah besar yang ada kolam renangnya, kayaknya hidupku belum sempurna, kayaknya hidupku belum jadi orang. Jadi apa sekarang? Kalau rasanya mobilku belum Ferrari, rasanya belum jadi orang aku. Saya mau bilang saudaraku, jangan kepuasan hidup kita ditentukan dari jumlah, dari apa yang ada pada kita. Bukan. Ya, tapi kepuasan sejati dalam hidup kita ketika kita mengerti, kita bersyukur di dalam segala keadaan kita. Karena itu saudaraku tidak perlu tunggu kaya untuk kita merasa cukup. Dengar baik-baik ya. Untuk kita bisa merasa cukup, enggak perlu tunggu kaya, enggak perlu. Ya, makanya Paulus nasihati kepada Timotius, ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Dengar baik-baik. Waktu kita memiliki pengertian rasa cukup di dalam hidup kita, itu memberi keuntungan besar bagi kita. Kenapa? Hati kita selalu limpah dengan ucapan syukur. Hati kita akan selalu bergembira. Ada damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, pengertian ini bukan berarti kita tidak mau berkembang. Ada banyak orang salah gitu ya. Oh Pak, kalau begitu kita jadi orang yang monoton, kita jadi orang yang gak berkembang. Itu pemikiran orang yang gak mau maju. Ya, ada orang bilang, lu males lah, itu pikiran orang terbelakang lah. Bukan itu saudaraku. Tetapi pengertian menekankan tentang rasa cukup, memiliki pengertian tentang rasa cukup. Ingin menekankan bahwa jangan jadikan materi, jangan jadikan harta benda, jangan jadikan jumlah sesuatu yang kita miliki itu sebagai sumber sukacita, sumber kepuasan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, ya. Sukacita kita bukan ditentukan dari barang-barang dunia, sebaliknya. Utang muncul kerap kali karena keinginan, ya. Utang itu muncul karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Rata-rata begitu saudaraku. Jarang hutang itu muncul karena kebutuhan. Bisa, tapi itu biasanya hutang produktif. Buat bisnis, buat dagang, no problem. Itu kan ada hitung-hitungannya gitu. Berapa modal, berapa bayar bunga, berapa keuntungan, berapa hasil. Tapi kalau hutang konsumtif, ini yang berbahaya saudaraku. Apa yang kita lihat, itu yang kita ingini. Sampai Doraemon berkata, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Keinginan kita banyak sekali. Kalau kita turutin semua, ya jadilah kita berhutang. Ya, oke, lanjut.
Selanjutnya, hidup ini saudaraku penuh dengan perubahan. Cepat sekali perubahannya saudaraku ya. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Hari-hari ini ada begitu banyak orang main investasi-investasi yang dengan resiko yang terlampau nggak masuk akal gitu ya. Hari ini dia kaya raya, miliarder. Minggu depan dia bisa jadi belangsak. Karena semua investasinya jebol gitu ya. Yang saham, yang bitcoin, yang apalagi tuh. Ya, ente lebih ngerti lah dari aneh gitu ya. Saya mau katakan saudaraku, hidup ini penuh dengan perubahan yang cepat sekali. Sebab itu jangan dasarkan rasa cukup kita pada kondisi dari luar. Jangan pada apa yang terjadi. Kadang kita mengalami kelimpahan, kadang kita mengalami kekurangan. Tapi belajarlah untuk tetap merasa cukup. Sehingga kita senantiasa dapat bersyukur. Ini real saudaraku, saya alami sendiri dalam hidup saya. Tuhan kasih karunia buat hidup saya. Begitu saya memasuki usia 20 tahunan saudaraku. Kuliah aja belum lulus saudaraku ya. Tuhan kasih kesempatan untuk saya mimpin perusahaan. Untuk saya ada di atas. Orang-orang masih pada naik angkot, masih naik motor. Saya udah bawa Panther. Saya sudah bawa mobil. Saya sudah nikmati kenyamanan hidup umur 20 tahunan saudaraku. Tuhan berkati saya dengan begitu berlimpah-limpah. Sekitar 10 tahunan saudaraku, lebih mungkin 10 tahunan gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, sekarang aku panggil engkau menjadi hambaku, melayani jiwa-jiwa. Yes, komandan, bakar kapal, tinggalkan. Jadi pendeta di sini, mengabdi untuk melayani Tuhan. Memberi hidup untuk melayani Tuhan. Beri hidup sih beri hidup. Ini realita saudaraku. Kan butuh hidup juga kan. Penghasilan tinggal 1/4. Kalau saya punya penghasilan dulu 10 juta, sekarang jadi tinggal 2,5 juta. Ayo sekarang kita ngomong fair-fairan. Ada yang berani? Anda punya penghasilan 20 juta, punya gaji 20 juta hari ini, tinggal 5 juta. Anda berani? Itu yang terjadi saudaraku. Kalau Anda tanya apakah sukacita saya berkurang? Jawabannya tidak. Apakah saya cukup? Saya katakan dengan tegas, cukup. Ini realita. Cukup. Tapi ya tentu gaya hidupnya berubah. Ini persoalannya ya. Karena ada orang yang tidak merasa cukup. Kenapa? Karena gaya hidupnya udah terlalu ketinggian. Gaya hidupnya berubah. Anak dulu Cynthia masih nikmatin nyaman itu dia. Kan anak pertama gitu ya. Masih jaya-jayanya masih kena dia setahun 2 tahun gitu ya. Minum susu aja pilihan. Chill meal, chill kid gitu ya. Begitu Feli, dan kau. Aku dan kau, cantikkan kau gitu ya. Walaupun demikian, kalau ditanya apakah cukup? Cukup. Amin. Amin. Sekali lagi saudaraku, hidup ini penuh dengan dinamika, perubahan yang begitu cepat. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi saya mau katakan, jangan dasarkan rasa cukup kita pada kondisi. Kemarin lagi pandemi saudaraku. Ngeri saudaraku. Saya itu kan pengkhotbah keliling. Ya puji Tuhan, khotbahnya laku dijual gitu ya. Undangan di mana-mana. Udah disusun dari tahun lalu saudaraku. Dari tahun 2019 sudah disusun saudaraku. Begitu masuk tahun 2020. Ngomong aja enggak dibatalin. Karena memang sudah pasti batal semuanya. Lalu persembahan jemaat juga semakin menyusut, semakin menyusut, semakin menyusut. Secara otomatis kan gembalanya juga penghasilannya semakin menyusut, semakin menyusut, semakin menyusut. Ini realita loh. Tapi tanya sama Bu Ati, ini bukan saya sombong tapi saya mau kasih tahu. Bahwa hidup kita jangan ditentukan rasa cukup oleh kondisi. Saya nggak khawatir. Karena saya pernah melalui satu fase yang lebih mengerikan dari itu. Dan saya percaya
Tuhan pasti akan memelihara, mencukupkan segala yang kau perlukan. Amin. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang akhirnya membuat kita selalu merasa kurang dan tidak puas akan berkat yang Tuhan berikan. Jangan banding-bandingkan diri kita yang hasilnya negatif. Gara-gara kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita jadi iri hati. Gara-gara kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita merasa minder. Gara kita bandingkan diri kita dengan orang lain, keberhasilan orang lain, kita merasa bahwa diri kita gak berguna. Jangan. Bandingkan diri kita dengan orang lain dengan maksud kita mau belajar dari dia supaya menjadi lebih baik. Kita mau belajar untuk lebih lagi mengasihi orang lain karena dia punya kasih yang lebih besar dari kita. Bandingkan diri kita untuk perkara-perkara yang positif. Mengerti saudaraku tentang perkara ini? Amin. Hari ini saudaraku dengar baik-baik firman Tuhan mau ingatkan buat kita saudaraku. Supaya kita boleh lepas dari jerat hutang. Bagaimana caranya? Miliki pengertian tentang rasa cukup. Semua pasti cukup. Amin. Oke, next. Ayat 13 saudaraku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Paulus tidak bergantung kepada pemberian dari jemaat. Paulus tidak bergantung kepada persembahan dari jemaat. Tapi Paulus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini hal yang kedua saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkemenangan. Kita mematahkan ikatan jerat berhutang. Ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita ini sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Ada begitu banyak orang berhutang. Kenapa? Karena merasa tidak sanggup mandiri. Merasa cari penyelamat yang cepat, yang efektif, yang efisien, yang instan. Dalam bentuk ya hutang. Ya cari pinjaman cepat. Dengan istilah-istilah personal loan, loan on pawn, apalagi. Ya, banyaklah ya istilah-istilahnya. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang berhutang, kenapa? Karena merasa kalau nggak utang nggak bisa pak, nggak cukup pak, nggak jalan pak. Tadi saya udah sempat singgung saudaraku ya. Aduh saya bingung benar-benar orang dagang ya di kaki lima itu yang di jalan, di kantin-kantin. Itu didatengin sama bank berjalan. Hampir semua orang yang dagang itu make itu bank berjalan. Padahal itu semua tipu-tipu yang sama dengan itu rentenir. Halo? Jangan-jangan di sini ada pelaku-pelakunya juga nih. Ini serius saudaraku. Ya, saya mau bilang ada berapa banyak orang yang ditawarin dengan ini pinjaman duit seger nih 20 juta. Bayarnya gampang kok, bayarnya 50.000 satu hari. Tiap hari gue datengin ke toko lu, gue datengin ke warung lu. Pokoknya lu bayarnya 50.000 satu hari. Oh iya ya gampang ya 50.000 lu dapat duit tuh 20 juta lu, seger lu. Dia nggak hitung saudaraku. 50.000 kali berapa hari, berapa kali. Ujung-ujungnya duit 20 juta bisa berubah jadi 40 juta, jadi 50 juta. Itu realita saudaraku. Tapi kalau nggak minjem itu rasanya kayaknya nggak bisa gitu ya. Kayaknya gatel gitu. Atau kalau nggak buat gali lubang, buat tutupin lubang. Gali lubang baru buat tutupin lubang yang lama. Itu realitanya. Hari-hari ada banyak orang yang terjebak seperti itu. Makanya saudaraku saya dengar baik-baik ya. Dalam konteks ini saudaraku saya mau tekankan hal ini. Orang yang suka berhutang secara ekstrim. Saya mau katakan menunjukkan orang itu tidak sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang suka berhutang tidak punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Kalau secara ekstrim saya mau katakan seperti itu saudaraku. Sebab itu berhentilah dari kebiasaan berutang. Karena berhenti dari kebiasaan berutang itu sama dengan kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar bergantung, mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Yang mengerti boleh bilang amin. Gue ngeliat ini jadi kayak artis di dalam gereja. Oke, lanjut multimedia. Mempercayakan diri kepada Kristus, memberi kekuatan untuk kita hidup bijaksana, cermat, dan hemat. Dengar baik-baik ya. Waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan gak biarkan kita begitu saja. Tapi justru waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan, saudara ngerti gak? Kata percaya dan mempercayakan diri itu beda saudaraku. Kan pernah dikasih tahu kan ilustrasinya ya. Gak apa-apa dah gue ulang lagi dah ya. Ini ada air terjun Niagara. Tahu gak air terjun Niagara? Air terjun itu adalah air terjun yang paling terderas di seluruh dunia. Lalu ada pemain akrobat, pemain sirkus, pasang tali dari ujung sini ke ujung sana. Lalu dia dalam pamerannya saudaraku di tengah-tengah siaran banyak televisi menyiarkan, banyak orang menonton, dia berteriak, saudara-saudara, apakah saudara percaya bahwa saya bisa berjalan ke seberang sana, melewati air terjun ini, hanya dengan seutas tali ini, semua orang berkata, percaya, tepuk tangan riuh. Lalu dia pelan-pelan, dia berjalan, dengan action mau jatuh gitu ya. Semua orang, wah gitu ya. Nyampe dia di sana, tepuk tangan, lebih riuh lagi. Lalu dia bilang begini, saudara, saya mau balik ke sana. Sekarang siapa yang percayakan dirinya untuk saya gendong ke sana? Itu yang tadi tepuk tangan. Semua diem. Jatuh mati gue. Yang ngomongnya percaya, tapi begitu mempercayakan diri, nggak ada. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil, loncat langsung ke punggungnya. Puk, aku percaya. Jalan itu orang. Dengan action kan mau jatuh-jatuh. Semua tuh orang berteriak. Aduh tuh anak mati dah. Aduh tuh anak mati dah gitu ya. Akhirnya lewat juga sampai ke seberang sana. Lalu ditanya sama wartawan. Dek. Adek itu berani amat sih dek. Adek nggak takut kalau kecemplung mati. Tuh anak bilang gini, nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Orang dia bapak gue. Mana mungkin dia biarkan gue kecemplung katanya. Pasti dia jaga gue, nggak mungkin gue kecemplung. Saudara bisa ngerti? Kenapa anak ini betul-betul percaya? Karena dia tahu itu papanya. Nggak mungkin membiarkan dia celaka. Saya mau katakan ada begitu banyak orang Kristen katanya percaya Tuhan. Percaya Tuhan berkuasa, amin. Percaya mujizatnya masih berkuasa dan berlaku, amin. Tapi begitu kita suruh bertaruh hidup dan mati, mempercayakan diri kepada Tuhan. Entar dulu dah Tuhan. Kalau urusan yang ini Tuhan, ini kelemahan saya satu-satunya Tuhan. Saya mundur dulu ya. Enggak percayakan diri. Tapi hari ini saudaraku dengar baik-baik. Waktu kita mempercayakan diri kepada Kristus, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk hidup bijak, cermat, dan hemat. Bijak itu dalam pertimbangan keputusan, mengambil keputusan, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Itu dengan bijak dia ambil yang benar, mana yang baik. Cermat. Bertindak hati-hati dengan cermat dan hemat. Penggunaan sumber daya, penggunaan uang, penggunaan semua yang dia miliki pada efektif, efisien yang paling tepat. Itu adalah hemat. Amin. Waktu Kristus menjadi kekuatan kita, bukan hanya untuk pelayanan. Kristus menjadi kekuatan buat kita juga dalam pengambil keputusan.
termasuk keputusan finansial dalam keputusan keuangan. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya saudaraku, waktu saya coba gali dan pelajari, aku memiliki kekuatan untuk menghadapi semua hal melalui Dia, melalui Kristus yang memberdayakan aku secara aktif. Jadi saudaraku, waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan bimbing kita, akan memberdayakan hidup kita secara aktif, secara efektif. Hidup kita akan menjadi produktif untuk menghadapi semua hal. Amin. Sebab itu belajar saudaraku untuk mempercayakan diri sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Miliki integritas. Ya tadi pagi saya udah kasih contoh saudaraku ya. Sekali lagi mohon maaf. Ini bukan untuk kesombongan tapi untuk belajar. Saya kan bapak rohaninya saudara. Papa ngajarin anak cengli lah ya gitu ya. Saudara dengar. Ada satu orang yang saya layani. Habis saya layani kasih duit. Dan duitnya sekepok saudaraku. Pernah satu kali, ini Pak buat Bapak. Saya tolak. Waktu dia bilang, ini Pak persepuluhan saya. Ini duit buat siapa Pak? Persepuluhan. Oke, saya titip, saya kirim ke rumah Tuhan. Yang pertama saya sudah kasih ke rumah Tuhan. Tadi, 2 minggu yang lalu, saya dapat lagi saudaraku. Dan kali ini saudaraku segepok di dalam amplop langsung dikasih ke saya. Amplopnya amplop gereja lain. Saya terima, saya bilang ya nanti saya bawa ke rumah Tuhan. Lalu dia pesan, Pak masukinnya jangan minggu ini ya Pak ya. Nanti minggu depannya lagi Pak. Itu duit ada di tangan saya. Saya bukan superhero. Ini pendeta juga manusia. Butuh duit, anak kuliah. Ini serius saudara. Saya ngomong dengan benar ini. Itu duit saudaraku supaya saya nggak hilaf. Ya pendeta juga kan bisa hilaf. Saya taruh di laci. Saya ngomong sama istri saya, jangan dikomek-komek, jangan dibuka, jangan dilihat angkanya berapa. Jadi saya nggak lihat itu angkanya berapa. Tapi saya udah tahu itu angkanya belasan juta karena tebelnya segini. Saya udah tahu itu angkanya belasan juta. Nggak tahu tadi bagian keuangan udah ada yang ngitung belum? Yuni, tadi nggak ngitung ya. Saya tahu itu pokoknya kira-kira belasan juta lah. Tadi saya bawa, saya cuman ganti amplopnya ke amplop gereja kita, kan nggak enak dong. Masa persepuluhannya pakai amplop gereja lain, kayak di sini nggak punya amplop aja. Kalau cuma sekedar amplop mah punya lah. Saya tuker saudaraku, saya masukin, saya kasih. Saya mau bilang saudaraku, kalau ditanya apakah butuh duit Pak, butuh. Nggak ada yang tahu, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi saya mau belajar untuk hidup dalam integritas. Itu bukan duit kecil loh saudara. Setiap kali terima belasan juta. Enak loh. Cuman melayani 1 jiwa, belasan juta. Tapi setiap kali saya tanya, Pak ini duit buat apa? Buat persepuluhan Pak. Oh persepuluhan ya. Jadi bukan bawalah persembahan persepuluhan Anda ke dalam rumah gembala jemaat. Kan bukan gitu ya. Bawalah persembahan persepuluhan Anda ke dalam rumah Tuhan, rumah perbendaharaan Tuhan. Ya saya bawa ke dalam rumah Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Oke, next lanjut. Yang terakhir, belajar percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi dengan caranya tersendiri. Yakin bahwa Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Tanpa harus berhutang, tanpa harus pinjam-pinjam, tanpa harus minta-minta. Saya jujur saudaraku, saya sedih sekali. Ngeliatin para pendeta-pendeta udah ngemis jadwal, ngemis pinjem duit lagi. Bro, punya duit 200 gak bro? Minjem dong bro. Ya ampun. Saya bilang lu tuh sebenarnya itu membuang diri apa dipanggil Tuhan sih? Saya terlalu yakin orang kalau memberi hidupnya dipanggil Tuhan, pasti dipelihara Tuhan.
Tapi ada banyak orang gak dipanggil Tuhan, sok-sokan membuang diri ke ladang Tuhan. Akhirnya jadi gembel di dalam Tuhan. Ngemis sana, ngemis sini. Minta jadwal sana, minta jadwal sini. Saya, rasanya ini aibnya pendeta ya, jadi saya bongkar nih. Tapi itu realitanya. Saya mau katakan saudaraku, belajar bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kehidupan kita. Dengan 1001 macam cara. Tuhan punya cara sendiri. Percaya Tuhan sanggup buka pintu lain tanpa harus kita berhutang. Amin. Oke, yang terakhir paling akhir dibaca Mazmur. Dengan iman ya, dengan iman. Dibaca. Mazmur 37 ayat 25, 26. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Tuhan bukan hanya memberkati hidup kita sebagai orang benar. Tapi sampai kepada anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Daud berkata, dia dulu muda sekarang telah menjadi tua. Tapi dia belum pernah lihat anak cucu orang benar menjadi peminta-minta. Amin. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Tidak perlu meminjam. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Yuk naikkan pujian nih, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, mari saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Mari para pelayan perjamuan kudus sampai ke depan. Penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib buat setiap kami orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Karena itu seharusnya Tuhan layakkan kami dengan cara yang benar untuk kami menikmati korban grafirat Yesus Kristus. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir, kuasa kesembuhan hilang, kebebasan, kelepasan, pengampunan dosa. Kami terima anugerah di dalam nama Yesus. Amin.
saudaraku, adakah Bapak, Ibu, Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya segala sakit penyakitmu, segala kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan Yesus sudah memulihkan kesehatanmu. Bahkan apa yang menjadi persoalan, pergumulan, tantangan kehidupanmu, percaya hari ini, saat ini Tuhan sudah memberi engkau kekuatan baru dan jalan keluar yang terbaik untuk masalahmu. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amen. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu mari sebelum kita meminumnya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amen. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan kemuliaannya, Allahku kan
Tuhan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah setia, Tuhan yang akan memelihara, mencukupkan segala yang kami perlukan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dengan rasa cukup, memiliki pengertian bahwa semua cukup sebab Tuhan memberkati hidup kami. Bahkan ajar kami selalu mempercayakan diri kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan diberkati dalam perjamuan kudus ini. Semua berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, mohon jangan dibuang sembarangan. Dan nanti akan ada petugas yang mengumpulkannya. Tuhan berkati. Cawan perjamuan akan dikumpulkan, kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBK Tarizo Warta Jemaat Minggu 5 Oktober tahun 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo atau bisa melalui QR barcode yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa diadakan pada setiap hari Rabu di gereja pukul 7:30 malam. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi melalui via Zoom. Info ibadah Katarizo Kids ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi bertempat di gereja lantai 1. Shalom anak mudanya Tuhan ibadah pemuda dan remaja pada hari Sabtu 11 Oktober di gereja lantai 1 pada jam 6 sore. Shalom para dewasa mudanya Tuhan, mari datang ke ibadah Katarizo Marketplace Ministry pada hari Sabtu di minggu kedua untuk tempat akan diinfokan. Info ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga di gereja lantai 1. Info ibadah Komsel Poris Indah Kamis 9 Oktober bertempat di rumah Ibu Rehmalen jam 7:30 malam. Komsel Poris Gaga Jumat 10 Oktober bertempat di gereja pukul 7:30 malam. Komsel Cipondo Jumat 17 Oktober bertempat di gereja pukul 7:30 malam. Info ibadah raya Minggu 12 Oktober 2025. Ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi. Ibadah raya kedua pada pukul 9:15 pagi dengan pembicara pendeta Haris Winata MTH. Hemat yang berulang tahun di minggu ini. 29 September, Saudari Kazia Laditya Ketut. 30 September, Bapak Hengki Jaya. Saudara Nathaniel Carls. 3 Oktober, Ibu Jang Fokyun. 4 Oktober, Ibu Natalia Gultom. 5 Oktober, Saudara Kleman Alberto. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ucapan selamat wisuda keluarga besar GBK Tarizo mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda Saudara Deren Afil Irawan Sarjana Teknik Certified Neurolinguistic Programming Anak dari BPK Eko Irawan dan Ibu Cerli pada 29 September 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Dr. Haryanto Winata yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Kesia Lady Tia Ketut, buat Bapak Hengki Jaya, buat Saudara Nathaniel Charles, juga buat Ibu Fukyun, Ibu Natalia Gultom, dan Saudara Clemens Alberto Wijaya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, selamat juga buat wisuda Darren ya, sarjana teknik ST. Tuhan berkati, biar sukses selalu dalam kehidupannya. Baik, kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Lalu kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman dan kita akan menutupnya dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita akan bawa pernyataan firman. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yuk kita bagi berdiri bersama. Hingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. baik, kita akan baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti dimulai dari kata aku percaya bahwa. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh bernyanyi, beria-ria, menyukakan hati Tuhan. Kami boleh menyembah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan.
untuk memiliki pengertian hati yang mengerti, yang mengenal rasa cukup dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan hari ini ajar kepada kami untuk kami boleh senantiasa mempercayakan diri kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka engkau akan bertindak, engkau akan membuat hidup kami menjadi efektif, hidup kami di dalam kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, mari kau memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan, kau menolong kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam hidup ini, khususnya di dalam mengatur keuangan kami. Terima kasih Tuhan, mari kau memberkati gerejamu Tuhan di tempat ini. Kami percaya rancanganmu besar buat gereja ini. Tuhan akan pakai wadah ini, akan menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Akan menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat Tuhan yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudari Kisia Liditia, buat Bapak Hengki Jaya, buat saudara Nathaniel Chandra, buat Ibu Fukyun, buat Ibu Natalia Gultom, buat saudara Clemens. Tuhan, Engkau yang tambahkan usia dalam hidup mereka. Engkau yang memberkati hidup mereka dengan anugerah-Mu yang berlimpah. Bahkan kesehatan, pemeliharaan yang baik yang mereka terima. Kami berdoa biar mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus pagi hari ini mau berdoa buat Bapak Martin Munte Tuhan. Maritin Munte yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit kanker. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Oleh karena itu saat ini kami menyerahkan Bapak Munte ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menolongnya, memberikan kekuatan, pengharapan teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, imannya tetap ada di dalam Tuhan. Kami berdoa bersatu hati memohon kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan menjamahnya, Tuhan mencabut semua sel-sel kanker, semua hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan dalam tubuh Pak Munte. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, sesuai dengan perkataan iman kami bersama. Anugerah-Mu, kuasa-Mu dinyatakan yang terbaik untuk Pak Munte Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau berikan buat keluarganya juga terus berpengharapan kepada Tuhan dengan penuh kasih merawat Pak Munte, dan Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga terus untuk pembangunan gereja kami. Kami percaya bahwa Allah yang sudah memulai, pasti Allah yang akan menyelesaikan. Karena itu berkati Tuhan setiap kami umat-Mu. Berkati kami supaya kami juga memberkati pekerjaan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Semua orang-orang yang sudah menabur di dalam ladang pembangunan gereja Tuhan ini, kami percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati juga bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa buat Indonesia. Berkati tanah air kami, berkati bumi Indonesia. Dijauhkan dari segala bencana alam, dari segala yang jahat, dari segala perkara-perkara yang tidak kami harapkan. Tuhan urapi dan berikan hati yang takut akan Tuhan buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baik pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Yang membawa sejahtera bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan melimpahkan berkat buat setiap hidup kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah ada di atasnya. Di dalam nama Yesus,
Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap usaha, pekerjaan, profesi kami. Dalam nama Yesus, limpahkan dengan keberuntungan dan keberhasilan. Kami percaya umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Terus ini, tidak ada yang hidup kesulitan soal ekonomi. Semua berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Kami bawa Tuhan di akhir ibadah ini, persembahan kami dalam persepuluhan seperti yang Tuhan nyatakan. Bawalah persembahan persepuluhan juga dalam rumah perbenaran Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Inilah bukti kasih, ketaatan kami, ucapan syukur kami, dan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati persepuluhan kami ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berjanji, yang membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaanmu yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkatmu sampai berkelimpahan. Bahkan Engkau yang memagari dan melindungi kami dari segala yang jahat. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat dalam Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.